Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alina ni'matal iman wal islam. Al-qail fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun, faqad fazal abidunal mukhlisun. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah Jumat hamba Allah, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berdoa pada hari yang indah ini, hati yang sejuk ini, semoga Allah selalu memberkahi hidup kita dunia dan akhirat, amin. Enggak terasa hidup ini terus usia bertambah, pada hakikatnya, pada esensinya berkurang terus. Hidup al-sara' wa dharra' masykur, dalam suka dan duka tetap kita syukuri. Bapak lihat sekarang ini gejala doomsday, the end of world, gejala kiamat sugro sudah melanda bumi, tidak hanya Indonesia tapi dunia. COVID-19 yang sudah 1 tahun ini belum beres, belum tuntas, yang semoga kita berdoa segera tuntas dan semoga Allah hilangkan musibah yang begitu hebat di muka bumi ini. Allah berfirman, saya agak merinding Bapak membaca statement Quran ini, surah Al-Baqarah ayat 155 156. Sejak lama Rasul pun sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'. Ini ayat sudah populer Bapak, yang sangat saya banggakan. Sungguh akan kami timpa, kami uji. Coba, kami berikan ujian, kami timpa kepada umat manusia, kepada kamu, kita semua, bisyai'in, dengan sesuatu, minal khauf, dari rasa takut Bapak. Saking takutnya kita, kita harus stay at home, work from home, bahkan charity begins at home, distancing. Itu saking kita takutnya kepada COVID-19. Coba, saya minta maaf, izin saudaraku yang terhormat, rasa takut ini minal khauf wal ju' ditimpa lagi ujian, kelaparan. Pakai dirumahkan banyak sekali karyawan, karyawati, umat manusia yang mau bekerja. Bahkan ayahandaku tersayang, sampai perempuan, seorang istri, beberapa istri atau beberapa wanita pakai menuntut gugat cerai. Dan bahkan saudaraku yang terhormat, saking suami gak bisa mencari dan mencari, subhanallah, itu kantor urusan agama 70% perempuan gugat cerai, 30% kaum laki. Walju wanaksi minal amwal, kurang harta. Pakai ada wal anfusi, ujian jiwa Bapak, pakai stres. Allahu Akbar ya Rabb. Wathamarat, paceklik buah-buahan, pakai ada banjir Bapak di mana-mana, sawah tergenang,
Saking hebatnya musibah, gempa bumi, tanah longsor, kebanjiran, gunung Merapi, semburan lumpur yang mendidih, bahkan Allah patahkan lempengan bumi, terjadi tsunami di mana-mana. Fi akhir zaman, kata Nabi, akan terjadi khospun wa mashun wa qaspun, terjadi penenggelaman bumi, bumi akan tenggelam. Sejak lama akibat global warming lah, bahkan es di kutub utara, kutub selatan sebagai penyangga bumi itu es sudah mulai mencair sampai 2 juta kilometer, dan cairannya itu masuk ke lautan luas, bahkan laut penuh, air-air sungai pun ditolak. Satu ketika akan banjir besar-besaran di muka bumi ini. Nabi sudah bicara 14 abad, 15 abad yang silam, udah ngomong, sudah bersabda, akhir zaman khospun. Yang kedua terjadi wa mashun, hujan batu. Meteor itu akan berjatuhan nanti. Kita sudah baca beritanya di Sulawesi, Bone, itu batu besar meteor jatuh di lautan lepas. Di Cirebon pernah saya baca berita, pakai jatuh juga itu meteor. Duren Sawit, Jakarta Timur, Malakasari. Saya pernah baca berita, itu terjadi, Masya Allah, kebakar itu rumah. Maksud saya adalah, ini sudah mulai terjadi peristiwa. Khospun wa mashun. Yang ketiga, wa qaspun, terjadi pengeroposan, osteoporosis pada bumi. Bumi keropos akibat dipaku sana, dipaku sini, paku bumi. Hotel sana, hotel ini, gedung sana, gedung sini, jembatan sana, jembatan sini, pencakar langit. Bapak lihat deh, itu dipaku akan keropos itu. Satu ketika dulu Nabi sudah berkata, sekarang mulai terjadi. Tapi let's bygone be bygone. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Tetapi ada peribahasa mengatakan, don't wait until tomorrow what you can do today. Jangan kau tunda-tunda program hari ini nih, sekarang nih, dikerjakan hari esok. Jangan. Kita nggak tahu kapan kiamat. Kita nggak tahu kapan datang kematian. Merinding, idza jana 'alaikal lail, hal ta'isu ilal fajr. Kalau datang waktu malam nanti, apakah kamu bisa menjamin umurmu sampai besok terbit waktu fajar? Nggak bisa. Fakamin sahihin mata bighairi ilah. Berapa banyak orang-orang yang sehat mati nggak ada sebab. Fakamin sakimin asahinan minadahr. Berapa banyak orang-orang yang sakit sampai hari ini masih hidup, didorong-dorong dengan kursi rodanya. Fakamin fatan amsa wa asbaha dahikan. Berapa banyak anak muda yang sorenya tertawa terbahak-bahak, pas ketemu pagi meninggal dunia, masih muda. Silakan kita berkata, silakan ayahanda bapak berkata, hamba Allah berkata, Agus Dermawan berkata, man asya alfan wa alfain. Barang siapa dia bisa berkata, aku bisa hidup 1000 tahun lagi, silahkan ngomong seperti itu. Atau 2000 tahun aku bisa hidup, silahkan bicara seperti itu. Tapi la Buddha, satu ketika la Buddha pasti min yaumin yasiru il kubri, satu ketika dia pasti masuk menuju ke liang lahat. Itu yang dikatakan death is the grand leveler. Kematian sebagai alat perata raksasa, siapapun orangnya, entah pejabatkah, entah rakyat jelatakah, mohon maaf, entah si kaya kah, entah si miskin, wajib pasti mati. Hanya satu pertanyaan saya, sudahkah kita siap? Jawabnya insya Allah. Kapan saja kita siap. Kalau kita ibadah, kalau kita berbuat kebaikan sepanjang masa, sepanjang waktu, percaya kematian datang, itu happy ending, husnul khatimah. Endingnya Masya Allah, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Loh, sekarang banyak sekali manusia, umat manusia saling menyalahkan. Mohon maaf, terjadi musibah di mana-mana saling menyalahkan. Bapak nanti di rumah Bapak, hamba Allah, jamaah Jumat, nanti di rumah ke bed, Bapak buka surahnya, surat yang ke-34, surah Saba ayat 34, surat ke-34 ayat 15, 16,
dan 17. Ini negara Indonesia, mohon izin, gemah ripah loh janawi toto tentem kertora harjo. Indonesia laksana, kalau orang-orang Arab mengatakan, Multatuli pernah mengatakan Indonesia laksana kit atu minal jannah nukilat ilal ardi, laksana sekeping surgawi yang ditanamkan buat pertiwi Indonesia. Bayangkan di Arab Saudi panas banget, tanam pohon tongkat. Indonesia tanam tongkat jadi pohon. Subur, itu yang dikatakan gemah ripah loh jinawi toto tentem kertora harjo, yang namanya baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kan surga. Cuma kita nggak pernah bersyukur akan nikmat Allah. Makanya saya arahkan ke bait surah Saba itu 15, 16, 17. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lisaba'in fi maskanim ayah. Ini sungguh bahwa di kampung halaman negeri Saba itu, di rumah kediaman negeri Saba, di rumah-rumahnya itu ternyata ada satu tanda-tanda kebesaran Allah. Saking hebatnya negeri Saba yang dipimpin dulu oleh Ratu Bilqis zaman Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis membangun sebuah bendungan Sa'dul Ma'rib yang gede, yang besar banget Bapak, dengan untuk irigasi. Ternyata jannatani, ada dua surga, ada dua kebun waktu itu, ayyamini wasimal, sebelah kanan sebelah kiri, subur banget Bapak, 180 derajat sebelah kanan, 180 derajat sebelah kiri, subur dan subur, 360 derajat, semua suburnya, hebatnya bukan main. Waktu itu Allah mengatakan, saking suburnya, kulu mi rizki rabbikum, silakan itu makan rizki Tuhanmu. Dari Allah subhanahu wa ta'ala makan. Setelah kamu makan, hai Indonesia, rakyat Indonesia, hai semua pemimpin bangsa, hai rakyat Indonesia, kamu makan. Dulu negeri Sabah, kamu makan. Allah mengatakan, kulu mi rizki rabbikum. Habis kamu makan, jangan lupa waskuru lahu, kamu syukur baginya. Lahu maksudnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, syukur kepada Allah. Waskurulahu, kalau sudah syukur, baru Allah mengatakan ayat berikutnya, baldatun thayyibatun warabun ghafur, negerinya subur, rakyatnya juga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebat. Indonesia kayak begitu, subur. Makanya pemimpin bangsa, semua umat manusia selalu bicara Indonesia baldatun thayyibatun warabun ghafur. Sebelumnya itu ayat seperti itu. Tapi negeri Sabah saking suburnya, mereka semua nggak bersyukur. Sudah Allah katakan baldatun thayyibatun warabun ghafur, tapi fa'aradu, mereka semua Bapak mau tahu, berpaling dorong, ribut, gontok-gontokan. Yang penting saya kaya, yang penting saya menang, yang penting saya bahagia. Masing-masing semua berkata yang penting saya. Akhirnya ribut waktu itu, fa'aradu, mereka nggak bersyukur. Akhirnya Allah kirim fa'arsalna alaihim sail arim, maka kami kirim banjir bah yang besar waktu itu, sampai kebunnya Masya Allah kebanjiran besar. Sekarang banjir di mana-mana. Maksudnya seperti itu. Setelah dikirim banjir, itulah yang dikatakan bendungan yang dibangun oleh Ratu Bilqis. Maksudnya Sa'dul Ma'rib jebol Bapak, runtuh, digerogoti. Allah kirim berupa ujian hebat. Tikusnya gede-gede banget, masuk nyelam ke dalam bendungan itu, digerogotin seperti anggora itu, tikus besar. Akhirnya Masya Allah jebol. Apa yang terjadi? Masya Allah, ternyata Masya Allah, Allah ganti itu yang dikatakan tadi, fa'aradu fa'arsalna alaihim sel arim wa baldalnahum bi janataihim janatain. Kami ganti itu bendungan yang dua tadi, maaf, sawah maupun kenikmatan kebun yang dua tadi dengan kebun yang berikutnya, dawatai uklin khamtin wa aflin wa syai'in min sidin qalil, diganti Masya Allah dengan apa? Ternyata itu kebun pohonnya gede-gede seperti alang-alang, seperti cemara, tapi buahnya Masya Allah pahit-pahit banget, diganti dengan kebun yang berikutnya. Kenapa? Akibat kekufuran, kekafiran yang mereka nggak pernah bersyukur. Mudah-mudahan khotbah singkat ini
membawa manfaat yang besar. Kita sambung lagi di episode berikutnya nanti di rumah, dan berkah selalu. Saudaraku yang terhormat, mari kita menjadi manusia yang paripurna, lahiriah baik, batiniah baik untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatuhu innahu samiul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal 'azim wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Wardallahu ma'al khulafa ar-rasyidin sadati Nabi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyah sahabah Rasul ajmain wa al-tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim, maafkan dosa hamba-Mu hari ini. Kami bersujud bersimpu di hari Jumat yang indah, hati kami sejuk ya Allah kalau kami bersujud di hadapan-Mu ya Allah. Tapi kami terbayang dosa-dosa kami ya Allah. Walaupun perbuatan dosa yang pernah kami perbuat, istri kami tidak pernah tahu, anak-anak kami enggak pernah tahu. Tapi hari ini terimalah tobat kami ya Rabb. Ilahi Rabbi anta maksudi waridoka matlubi. Kami terbayang juga wajah kedua orang tua kami, mamah kami, ibu kami, ayah kami. Mereka yang melahirkan kami bertaruh antara mati hidup, bersimbah darah meregang nyawa. Karena kelahiran kami, darah ibu tumpah ke bumi. Karena sakitnya kami, air mata ibu membasahi pipi. Sembuhkan anakku ya Allah waktu itu. Karena membesarkan kami, resah dan gelisah selalu ibu kami alami. Hari ini kami sudah bekerja di kantor ini ya Allah, di kantor tetangga kami. Dan hari ini kami ya Rabb belum sempat membalas jasa-jasa ayah dan bunda kami. Berikan surga yang teratas ya Allah. Seandainya ibu kami hari ini masih ada, kami seusai bekerja akan berjumpa kepada mama kami. Kami akan mencium kakinya, telapak kakinya, mencium tangannya, memeluknya. Dan kami akan memohon ridhonya. Ridho Allah, ridho orang tua kami. Murka Allah, murka orang tua kami. Tapi ya Allah ya Rabb, ibu kami berada di kampung. Ayah kami sedang bertani di kampung. Tapi kami tetap berdoa dan mendoakannya ya Rabb. Kami akan menjadi hamba yang selalu anak yang soleh, atau seorang suami yang bertanggung jawab kepada keluarga. Paling tidak kami contoh untuk istri kami dan anak-anak kami. Jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah.
baiti jannati, rumahku surgaku. Tidak hanya kami kumpul di dunia saja ya Allah, pertemukan kami bersama ibu dan ayah kami, istri, suami, anak dan cucu kami di surgamu kelak nanti ya Rabb. Kabulkan doa kami hari ini. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurullahal 'azima yazkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.